Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen kedua dalam materi pengelolaan kinerja. Pada segmen kedua ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme pengelolaan kinerja guru. Bapak Ibu sekalian, aktor dalam pengelolaan kinerja guru itu ada dua. Yang pertama adalah pegawai itu, yaitu guru. Kemudian yang kedua adalah pejabat penilai kinerja. Nah, itu adalah kepala sekolah. Bapak Ibu sekalian, untuk guru itu sebagai pegawai mendapat pembimbingan selama proses pengelolaan kinerja untuk meningkatkan praktik kinerja yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Yang perlu kita garis bawahi dan kita highlight adalah di sini ada kata pembimbingan. Jadi Bapak Ibu guru itu dapat bimbingan dari penilai kinerja, baik dari kepala sekolah ataupun bisa dilimpahkan atau biasanya dilimpahkan kepala sekolah kepada teman sejawat yang dianggap bisa memberikan bimbingan. Kemudian pengelolaan kinerja guru ditujukan bagi guru berstatus ASN di bawah naungan pemerintah daerah. Jadi kinerja atau pengelolaan kinerja ini nanti dikhususkan kepada ASN di bawah naungan pemerintah daerah, itu sudah jelas. Kemudian kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja itu adalah pimpinan satuan pendidikan berstatus ASN di bawah naungan pemerintah daerah, termasuk guru pelaksana tugas sebagai kepala sekolah. Jadi PLT pada satu kasus itu adalah pejabat penilai kinerja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru jangan kebingungan siapa yang akan menilai kinerja Bapak Ibu guru ketika di sekolah itu belum ada kepala sekolah definitif, karena tertuang di sini bahwa PLT itu adalah pejabat penilai kinerja di dalam aktor pengelolaan kinerja guru. Selanjutnya, penyesuaian pengguna pada masa transisi pengelolaan kinerja. Ini ada kurang lebih ada 8 penyesuaian Bapak Ibu. Saya akan bacakan satu-satu. Jika seorang guru ASN mendapatkan penugasan sebagai PLT kepala sekolah, maka SKP sebagai guru dan SKP sebagai PLT kepala sekolah tetap dilaksanakan sampai dengan tahap penilaian kinerja di aplikasi Kemendikdasmen untuk mendapatkan predikat kinerja atau mengerjakan seluruh SKP. Predikat kinerja yang dialirkan ke e-kinerja BKN dan dikonversi menjadi angka kredit adalah predikat kinerja tahunan pada jabatan definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk guru PLT kepala sekolah yang bertugas di sekolah yang sama, maka jabatan sebagai guru akan dinilai oleh kepala dinas atau tim kerjanya. Nah, jadi jika Bapak Ibu guru mendapati kesempatan sebagai PLT kepala sekolah, itu Bapak Ibu guru yang pertama harus membuat 2 SKP. SKP sebagai guru dan SKP sebagai PLT kepala sekolah. Itu poin pertama. Poin kedua, jika Bapak Ibu kepala sekolah IPLT kepala sekolah ini ditugaskan di tempat yang sama, artinya di situ dia mengajar dan di situ juga dia sebagai PLT kepala sekolah, maka jabatan sebagai guru itu dinilai oleh kepala dinas atau tim kerjanya, bukan dinilai oleh diri sendiri ya Bapak Ibu. Jadi walaupun Bapak Ibu PLT kepala sekolah di sekolah itu, di saat mengerjakan SKP guru bukan dinilai oleh PLT sekolah itu, tapi dinilai oleh kepala dinas atau tim kerjanya yang ditunjuk oleh kepala dinas. Kemudian yang kedua, jika seorang pegawai ASN diperbantukan di sekolah swasta, pegawai tidak perlu melanjutkan pengelolaan kinerja di PMM. Pegawai dapat melakukan pengelolaan kinerja di e-kinerja BKN sesuai dengan alur UNOR dan atasan yang tersedia di e-kinerja. Jika data perencanaan kinerja di aplikasi Kemendikdasmen telah mengalir ke e-kinerja, silahkan melanjutkan proses pengelolaan kinerja di e-kin.
Kemudian yang ketiga, seorang pegawai ASN di luar naungan Kemendikdasmen atau pemerintah atau Pemda menjadi PLT kepala sekolah di sekolah negeri, misalnya Kemenperin atau KLHK, maka terdapat dua skenario Bapak Ibu. Jika pegawai tercatat datanya di Dapodik, maka bisa melanjutkan pengelolaan kinerja di aplikasi Kemendikdasmen. Dan jika tidak tercatat datanya di Dapodik, mohon hubungi pusat bantuan dengan menyertakan nama lengkap, nama instansi, nama satuan pendidikan, UNOR, dan NPSN untuk diinvestigasi lebih lanjut. Nah, ini untuk poin yang ketiga. Kemudian untuk poin yang keempat, seorang pegawai ASN di satuan pendidikan dalam naungan Kemenak itu, jika pegawai tidak tercatat datanya di Dapodik, maka pegawai dapat melakukan pengelolaan kinerja di e-kinerja BKN. Jika pegawai tercatat datanya di Dapodik dengan status kepegawaian PNS Depak, maka pegawai dapat melakukan pengelolaan kinerja di e-kinerja BKN. Dan jika pegawai tercatat datanya di Dapodik bukan dengan status kepegawaian PNS Depak, maka pegawai dapat menghubungi operator Dapodik agar mengubah status kepegawaian menjadi PNS Depak. Setelah status kepegawaian sudah berhasil diubah menjadi PNS Depak, maka dapat melakukan pengelolaan kinerja di e-kinerja BKN. Kemudian yang kelima, penyesuaian yang perlu kita ketahui adalah jika seorang pegawai ASN sedang cuti di luar tanggungan atau CLTN, tidak perlu membuat SKP atau melakukan pengelolaan kinerja di sistem manapun terhitung semenjak penetapan pada SK CLTN. Yang keenam, seorang pegawai ASN bekerja di sekolah Indonesia di luar negeri, pegawai tidak perlu melanjutkan pengelolaan kinerja di PMM. Pegawai membuat SKP dan melakukan pengelolaan kinerja di e-kinerja BKN sesuai dengan alur UNOR dan atasan yang tersedia di e-kinerja. Seorang pegawai ASN sedang tugas belajar. Nah, mekanisme yang berlaku adalah untuk tugas belajar dengan biaya instansi, pegawai bisa memproses pengelolaan kinerjanya melalui e-kinerja BKN. Kemudian untuk tugas belajar mandiri karena masih bertugas di satuan pendidikan, mengisi SKP dan melakukan pengelolaan kinerja melalui aplikasi Kemendikdasmen. Kemudian yang terakhir, penyesuaiannya, jika seorang pegawai ASN resign atau pensiun sebelum periode pengkin selesai, tetap membuat SKP di PMM hingga akhir periode kerja. Nah, itu adalah 8 penyesuaian yang Bapak Ibu guru perlu perhatikan. Di mana posisi Bapak Ibu guru? Jika mendapati salah satu posisi di 8 poin itu, maka lihat apa yang harus kita lakukan. Kemudian, anjuran kalender implementasi pengelolaan kinerja guru di triwulan 1 itu guru di bulan Januari, Februari, Maret. Januari itu melaksanakan tugas pokok, berdiskusi dengan kepala sekolah, menyusun SKP untuk 1 tahun. Itu di bulan Januari. Nah, di bulan tersebut kepala sekolah mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, kemudian menyetujui dan menyepakati SKP guru. Di bulan Februari dan bulan Maret ini guru melaksanakan tugas pokoknya, kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah untuk persiapan observasi praktik kinerja. Kemudian menerima umpan balik hasil observasi dari kepala sekolah. Kemudian mulai melakukan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai kompetensi yang dipilih. Apa yang dilakukan kepala sekolah di triwulan 1 Februari dan Maret ini? Kepala sekolah mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, kemudian mengobservasi praktik kinerja guru di kelas. Ingat, kepala sekolah mengobservasi praktik kinerja guru di kelas, kemudian mengirimkan umpan balik hasil observasi ke guru. Hasil observasi itu mesti diketahui oleh guru yang diobservasi. Kemudian menyetujui rencana tindak lanjut guru.
Kemudian memantau dan membina perilaku kerja guru. Itu di triwulan 1. Selanjutnya apa yang dilakukan di triwulan 2, yaitu di bulan April, Mei, dan Juni. Yang dilakukan guru di triwulan 2 ini adalah tentu melaksanakan tugas pokok, kemudian melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga, melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih. Kemudian yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, kemudian memantau dan membina upaya tindak lanjut peningkatan kinerja guru. Ini yang kita highlight. Kemudian memantau dan membina perilaku kerja guru. Itu yang harus dilakukan oleh guru dan kepala sekolah di triwulan 2. Kemudian di triwulan 3, yaitu di bulan Juli, Agustus, dan September, yang dilakukan oleh guru adalah yang pertama, tentu melaksanakan tugas pokok. Kemudian melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja yang telah disepakati, melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih. Kemudian yang kita bold atau kita highlight adalah mulai melakukan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Nah, di TW3 ini Bapak Ibu guru sudah mulai melakukan refleksi atas apa yang telah dikerjakan di periode atau di bulan-bulan sebelumnya. Kemudian yang dilakukan oleh kepala sekolah tentu mengelola pelaksanaan tugas pokok guru. Kemudian yang kedua, memantau dan membina upaya tindak lanjut peningkatan kinerja guru. Kemudian yang terakhir adalah memantau dan membina perilaku kerja guru. Dan di TW4 yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah adalah di bulan Oktober, November, dan Desember. Itu oleh guru di Oktober, November melaksanakan tugas pokok dan menyelesaikan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Itu Oktober dan November. Kemudian di bulan Desember melaksanakan tugas pokok dan tentunya mendapatkan predikat kinerja tahunan di bulan Desember. Kemudian dilakukan oleh kepala sekolah di bulan Oktober dan November itu yang pertama, mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, kemudian memberikan umpan balik kepada hasil refleksi peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi guru. Yang berikutnya, mengkonfirmasi ketersediaan dokumen, akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok guru. Dan di bulan Desembernya di TW4 ini, kepala sekolah tetap melaksanakan tugas pokok guru untuk dikelola. Kemudian mengirimkan data penilaian guru ke kepala dinas. Nah, ini tugas kepala sekolah. Kemudian menetapkan predikat kinerja tahunan guru. Kemudian di TW4 inilah posisi kepala dinas pendidikan itu menetapkan predikat kinerja organisasi satuan pendidikan atau PKO. Jadi itu adalah mekanisme pengelolaan kinerja guru dengan mengetahui aktor-aktor yang terlibat di dalam pengelolaan kinerja guru. Di sini sangat jelas, yaitu yang terlibat langsung adalah guru yang dinilai atau pegawai ASN tentunya, kemudian adalah kepala sekolah, baik yang definitif ataupun yang PLT. Sekian dari saya untuk segmen kedua di pertemuan pengelolaan kinerja ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.